فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, mohon izin tidak sampai Isya karena nanti saya akan ke Kakap, ada ceramah di Kakap. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang syariat dan hakikat. Ya. Syariat adalah segala perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan tarekat adalah berlaku dan berjalan di atas syariat. Jadi pengamalan kepada syariat itu tarekat. Adapun hakikat itu memandang batin. Jadi para jamaah gampangnya gini memahami. Salat dalam perintah syariat. Salat itu perintah syariat. Gerakan di dalam salat itu adalah tarekat. Kemudian memandang kepada batin artinya perbuatan yang kita lakukan itu bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat. Maka hakikat itu selalu berhubung dengan batin. Para ulama tasawuf menempatkan pada pandangannya namanya syuhud. Syuhud itu tidak memandang sesuatu kecuali ada Allah padanya. Tidak bergerak sesuatu kecuali Allah dengan kudrah dan iradahnya. Atau di dalam solat biasa kita baca pengakuan kita kepada hamba. Tadi Pamanda Mithalib ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu aku menyembah. Ya. Ini memberikan perhatian pada zahirnya syariat. Zahirnya syariat, ya. Karena yang dipandang padanya adalah usaha yang zahir yang merupakan daripada perbuatan hamba. Ketika ditanya, kenapa Bapak Ibu sekalian melaksanakan puasa? Saya hamba Allah, harus menjalankan perintahnya. Ini syariat. Kenapa Bapak Ibu melakukan zakat? Saya hamba Allah dan saya harus menjalankan perintahnya. Namanya hamba itu kan siap diperintah. Hamba itu kan abdun. Abdun itu dalam bahasa Arab bisa dimaknakan hamba. Kalau bahasa di zaman dahulunya namanya budak. Hamba itu. Hamba itu artinya budak. Dan sekarang perbudakan udah tidak ada.
Keliling kita dunia, hendak kita temukan ada budak lagi, kecuali ketika dia pergi ke Pontianak, baru dia temukan budak-budak. Ya, budak-budak kan cuma ada di Pontianak. Kalau di luar sidak-sidak. Jadi di sini, dan itu pun saya pikirkan kenapa orang tua dulu memanggil anak-anak itu sebagai budak. Mungkin perintah, nak, jadilah engkau orang yang hormat kepada orang yang lebih tua, patuh kepada mereka. Budak itu kan tugasnya gitu. Budak itu tidak bisa untuk melakukan suatu dengan kehendak dia, kecuali apa keinginan dari tuannya. Itu budak. Ya, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali keinginan dari tuannya. Kita tidak bisa meninggalkan dalam ibadah solat karena keinginan Allah untuk kita melakukannya dalam perintah. Itu syariat. Ya, ya kalau kita sudah sebagai budak, berarti siap untuk diperintah. Nama saja hamba, nama saja budak. Kita kan sudah jelaskan syarat-syarat untuk menjadi hamba Allah. Sudah pernah kita jelaskan. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, syurutul abdi arba'atun. Syarat-syarat hamba itu ada 4. Jadi bukan gampang dinamakan hamba. Kalau kita ditanya orang, siapakah anda? Saya hamba Allah. Dipikir cukup dia Islam saja, dia mengatakan langsung hamba Allah. Padahal ada 4 syarat untuk dikatakan hamba Allah itu. Ya. Yang pertama, la yara ghairallah. Dia tidak melihat selain Allah. Selain Allah tidak dilihatnya. Ya. Sehingga melalui syarat yang pertama ini akan muncul 2 hal. Yang pertama, yakunu mukhlisan, dia menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, dia akan mampu untuk mengontrol daripada emosionalnya. Dalam arti kesabaran akan muncul. Kenapa? Karena dia tidak melihat sesuatu kepada selain Allah. Ikhlasnya muncul. Dia ibadah dan tidak akan pandang siapa orang yang memandangnya dalam ibadah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, la yaltafid ma siwallah. Tidak menoleh kepada selain Allah. Ya, tidak menoleh kepada selain Allah. Biarpun 1000 orang benci dengan kita, tapi kalau Allah ridha, tinggalkan 1000 orang nih, jangan dipedulikan. Nah, itu syarat yang kedua tuh. Sehingga jangan heran, ya. Kalau kita pikir Habib Rizik itu apa yang dicari? Justru yang ada hujatan banyak, ya kan? Hujatan banyak. Tapi beliau sudah menghambakan diri beliau kepada Allah, sehingga syarat yang kedua ini beliau lakukan. Biarkan 1 juta orang membenci beliau, asalkan satu tujuan kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada saya. Itu tujuannya. Kalau kita kan enggak melakukan suatu, tak enak pula rasanya nanti orang banyak benci sama saya. Kalau beliau kan tidak, mengambil syarat yang kedua ini. Bukan mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, la yakhafu illa iyyah. Tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan yang keempat, la yarju illa iyyah. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 syarat itu. Kalau udah 4 syarat ini terpenuhi, betul kita hamba Allah. Jadi bukan mudah untuk pengakuan seorang hamba akan dirinya menjadi budaknya Allah atau menjadi hamba Allah, kecuali telah memenuhi daripada 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka ketika iyyaka na'bud, ya, kita itu mulai melakukan usaha yang kita lakukan itu semuanya zohir.
perbuatan hamba yang nampak, ya. Perbuatan hamba yang nampak, karena tidak ada suatu sembahan yang akan kita lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya itu adalah hal yang nampak, ya, yang nampak. Mau syahadatnya, mau solatnya, mau zakatnya, mau puasanya, mau hajinya, semuanya nampak. Maka pelaksanaan yang amalan yang kita lakukan, ya, itu adalah menuju kepada syariat karena dia zahir. Perintah itu zahir. Syahadat nampak, ketahuan orang itu sudah Islam, ya. Dan saya ingatkan kepada jamaah, kalau ada orang mau masuk Islam, biarpun kita mampu untuk mengislamkan dia, tapi tolong jangan lupa pergi ke KUA setempat untuk minta surat Islam. Ya, saya bisa mengislamkan. Siapa pengajar Habib Muhammad bisa mengislamkan, guru-guru kita bisa mengislamkan. Tapi mengeluarkan surat kita tidak ada. Karena kita bukan diangkat oleh sultan untuk melakukan dalam hal itu. Saya setiap saya mengislamkan orang, saya akan katakan, orang kafir kalau masuk Islam, saya katakan, urus. Saya utus satu orang, urus suratnya. Urus. Oh, enggak apa-apa, yang penting beliau udah Islam, bukan masalah ini. Nanti setelah meninggal dunia ini. Subhanallah. Saya sekali mengislamkan orang, waktu itu, dari Kristen, langsung saya suruh urus suratnya. Saya satu orang saya utus pergi ke KUA, bilang saja udah diislamkan saya, minta suratnya. Ini udah, alhamdulillah suratnya pun keluar. Waktu itu saya di Mekah, 40 hari setelah dia Islam, itu saya di Mekah, meninggal. Dari gereja datang mau ngambil jenazahnya. Asli ini kisah nyata. Langsung saya yang mengislamkan itu. Kata keluarganya, makasih banyak Ustaz, untung udah diurus surat itu. Kalau enggak kami tidak ada kekuatan, pasti kami serahkan lah. Karena dari pihak gereja nama dia terdaftar bahwa dia adalah seorang Kristen. Itu gunanya, siapapun yang mu'alaf mintakan surat Islam. Ya, mumpung saya ingat, maka saya ingatkan. Yang terjadi, udah sering kali kuburan orang Islam masuk dia kepada kuburan non muslim karena tidak punya surat dalam keislaman itu. Tidak ada kekuatan kita. Minta KUA itu ada menyiapkan surat Islam, ya, supaya resmi di negara, tidak ada suatu kendala ketika nanti tiba waktu malaikat jemput kita, kita pun dikuburkan di tempat Islam, ya. Nah, kemudian setelah itu yang kita baca apa? Setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau andai kata ada yang misahkan, saya punya guru, beliau paling tidak mau kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak mau. Beliau pisahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipisahkan beliau. Karena kenapa? Ada setan namanya Kana. Ada setan tuh, nama-nama iblis tuh ada namanya Kana. Takut kan ngarah ke situ, dipisah. Tapi kalau saya gabungkan. Ya, ada guru kami, setiap beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang penting tidak dipanjangkan, boleh itu. Yang sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini bawa lintang bukan. Kalau macam ini bawa salah, kafnya ditambah dengan alif, asal pendek saja tidak masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak apa-apa, ya.
Memang ada, saya pernah membaca di antara nama syaitan ada masuk di dalamnya kana. Ya. Maka kadang ada pemisahan. Guru kami juga ada melakukan demikian. Ya. Nah, jadi ketika ini sudah berlaku secara zahir, wa iyyaka nasta'in, itu memberikan perhatian pada hakikat wa iyyaka nasta'in. Pemisahan di dalam keduanya ini saja, yang satu iyyaka na'bud adalah syariah, wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat. Dari mana? Karena di dalamnya itu hamba berlepas diri dari upaya dan kekuatannya. Hamba melepas diri dari upaya dan kekuatannya. Ya nama saja nasta'in, minta tolong. Contoh yang mudah ini, contoh hadis bersama hadis. Artinya hamba bersama hamba. Dalam tauhid itu kan ada istilah puji qadim pada hadis, puji hadis pada qadim, ya kan ada. Puji qadim pada qadim, puji hadis pada hadis. Qadim yaitu Allah, hadis itu kita. Karena kita ini baru. Ya. Maka hadis pada hadis, saya minta tolong dengan Pak Haji Soleh. Wahai Pak Haji Soleh, tolong saya lagi kesusahan. Begini. Tidak mungkin saya minta tolong seakan saya punya upaya dan kekuatan ke Pak Haji Soleh. Tak mungkin. Tak mungkin saya Pak Haji Soleh, tolong cairkan macam saya, bos beliau nampak. Tak bisa. Maka upaya dan kekuatan tidak akan ada kepada orang yang kita minta pertolongan. Jadi contoh pada hadis ke hadis. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan itu adalah hakikat wa iyyaka nasta'in, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya ini, karena di dalamnya hamba itu sudah berlepas diri. Di dalamnya itu hamba sudah berlepas diri dari upaya dan kekuatannya, dan memandang bahwa amal perbuatannya tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita dipanggil untuk sholat, pasti kita akan menjawab tidak ada daya dan kekuatan melalui diri saya kecuali Allah yang melangkahkan saya untuk melakukan sholat. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama tak jawabannya? Sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama tak jawabannya? Sama. Tapi begitu, hayya 'alas salah, mari kita solat. Sama tak jawabannya? Tak. Apa yang jamaah jawab? La haula wala quwata illa billah. Mari kita solat. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kita untuk melakukan ibadah solat. Benar, ini tidak salah udah. Sekarang orang bisa ngangkat besi berkilo-kilo, badan berteluk-teluk, tapi mau pergi ke masjid berat. Ya kan? Pikir kalau dia treadmill itu, kalau dia lari di tempat itu, Masya Allah. Ya. Saya pernah ketemu orang sampai 2 jam. Tahan betul. Lari maraton itu, mau nuju dari Simpang sampai ke Kraton tuh, bisa dihitung kecepatannya. Saking lajunya. Tapi ketika rumah dia di samping masjid, berat dia ke masjid tuh. Berarti bukan kekuatan dia. Kalau kekuatan dia tidak akan mampu. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Di Arab itu mobil itu rata-rata ditulis Masya Allah la quwwata illa billah. Di belakangnya itu ditulisnya itu Masya Allah
la quwwata illa billah. Artinya apa? Di antara hikmahnya, ketika terjadi sesuatu musibah pada diri kita, insya Allah ada jalan keselamatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendaraan mobil mereka itu banyak ditulis belakangnya Masya Allah la quwwata illa billah. Dari situ. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami oh wa iyyaka nasta'in itu ternyata pada hakikat karena berlepas, ya, berlepas. Yang ada semuanya adalah pertolongan Allah. Yang ada kekuatan Allah. Saya bisa sholat kekuatan Allah. Saya bisa hadir dan datang ke taman surga, yaitu majelis taklim ini kekuatan Allah. Saya bisa untuk melakukan puasa kekuatan Allah. Semua kebaikan yang kita langkah bukanlah dari kita, tapi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya yang diberikan kepada kita. Apapun kebaikan, wa ma min hasanatin faminallah. Tidaklah kebaikan itu kecuali dari Allah semua. Ya, dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dalam pelajaran kita, kesimpulannya wajib atas hamba itu untuk mengamalkan, ya, dengan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wajib atas semua hamba itu untuk menjauhi semua apapun yang dilarang oleh Allah, ya. Nah, tetapi dia tidak memandang bahwa amalan itulah yang akan menyelamatkan dan yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dari pandang itu, ya. Sehingga ketika antum melakukan dalam suatu amalan, sholat Masya Allah tidak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal. Kita melaksanakan syariat, perintah. Kita hakikat. Karena tidak ada daya kecuali pertolongan Allah yang menggerakkan kita seperti ini. Hakikatnya kan gitu. Tapi jangan sampai tujuan di dalam ibadah itu berharap daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya ini sholat, saya mau masuk surga? Kenapa saya ini puasa, saya mau masuk surga? Kalau antum cuma ibadah dengan tujuan surga, kecil. Karena kata ulama tasawuf apa? Ketika seseorang itu melakukan dalam suatu amalan dengan perintah Allah, tidak perlu ulangi ya, udah paham syariat dengan hakikat ini ya, sudah paham? Udah dia lakukan perintah Allah, yang dia sadari bahwa kita ini adalah makhluk. Kita ini makhluk bukan? Makhluk. Sekarang surga itu makhluk bukan? Makhluk. Apakah antum mau tuju makhluk sama makhluk? Makhluk sama makhluk? Enggak. Maka di dalam kitab ini dijelaskan bukan tujuan ke dalam surga, ya, yang andaikan bukan karena amal maka tidak ada hasil baginya di dalam hal itu. Bukan, tapi dia memandang dengan amal itu dia melaksanakan perintah Allah. Dia telah melaksanakan perintah Allah, maka yang akan didapatinya adalah rahmat Allah. Tidak dipunyai ini. Tidak dipunyai. Saya mengharap rahmat surga. Surga tidak punya hak. Ya. Tapi kalau kita sudah memberikan di dalam pelaksanaan dari ibadah kita dengan amal yang kita lakukan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kasih sayang Allah itu akan timbul kepada seorang hamba. Kalau udah kasih sayang timbul, ya udah, itu namanya rahmat. Dapat udah. Contoh yang mudah, saya kebetulan anak buahnya jaga toko Pak Haji Saleh. Pokoknya hari ini hari Pak Haji Saleh ya lah. Saya anak buah toko beliau. Di saat beliau ya memerintahkan saya menjaga toko, subhanallah, beliau bilang tolong parut kelapa.
kadang beliau tidak nyuruh parut kelapa pun saya parut. Beliau pun timbul kasih sayang. Ya, ini orang masya Allah, tak ada disuruh pun pandai bergerak. Sebelum nutup toko tengok yang kotor atau beras yang kurang ditutup, dirapikan semuanya. Warung pun jadi rapi. Otomatis Pak Haji Saleh tetap sayang sama saya. Kalau udah sayang, apapun saya mau tetap diberikan. Ini contoh makhluk lah. Untuk membuka gambaran pikiran kita supaya paham setiap tujuan amalan di dalam syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan itu. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, kita bersyukur udah melaksanakan perintah Allah. Adapun tujuannya rahmat Allah. Maka poin dalam sembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mukhlison. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Di dalam ayat Allah surah Az-Zumar pada ayat kedua, apa kata Allah? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. Sembahlah Allah ya dalam mengikhlaskan ibadah itu dengan mengikhlaskan ibadah itu kepadanya. Jadi jika memberikan ya ganjaran pahala kepadanya atas amal itu, maka ia semata-mata bukan dari dirinya, tapi karena anugerah Allah. Bukan semata-mata karena dirinya, tetapi karena karunia Allah. Setiap apapun ibadah kan kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Tapi kalau mukhlishan lahuddin ini muncul bagi diri kita, ya, kita sadar apa yang kita raih dari semata-mata kebaikan ini bukan karena kita, ya, tetapi sesungguhnya itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya. Di situ maka ini pun kita bisa memahaminya jika dia menghukum, ya, menghukum maka itu semata-mata karena keadilan Allah. Allah tuh tidak pernah bisa untuk ditanya tentang apa perbuatan, tapi Allah yang bertanya kepada hambanya. Tidak bisa bagi Allah itu untuk ditanya perbuatan itu, tidak bisa. Ya, sementara Allah tuh punya kedudukan fa'alul lima yurid. Ya, Allah berkehendak apa yang Dia mau ya terserah. Terserah, tidak bisa kita untuk ngatur Allah. Ya, nah, maka di sini Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan apa? Kata Imam Hasan Basri, hakikat itu adalah meninggalkan untuk memandang pahala amal. Hakikat. Kalau Imam Hasan Basri memaknai hakikat itu adalah meninggalkan memandang pahala amal, bukan meninggalkan amal, tapi meninggalkan pahala amal. Ini yang harus ditekankan. Kan udah saya jelaskan, ya. Kalau andai kata kita tidak meninggalkan pahala di dalam amal kita, memandang dengan pahalanya, nanti ujung-ujungnya kita itu hitung-hitungan dengan Allah. Ya, sholat ini pahalanya sekian. Oh sayang nih kau tak ditinggalkan nih. Ini, oh ini pahalanya kecil, dah lah. Janganlah. Nanti bisa. Ujung-ujungnya gitu. Kita akan pilih-pilih dari setiap ibadah kita. Sementara Allah itu tidak memandang kepada tingkatan ibadah kita yang menunjuk pahala yang besar itu. Tapi yang Allah pandang tadi, fa'budillah mukhlishan lahud
lahuddin. Itu yang dipandang oleh Allah. Bukan berarti menuju kepada pahala tadi, ya. Karena kita tidak tahu mana yang akan sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Hasan Basri. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan barang siapa yang menyangka, ya, bahwasanya tanpa kesungguhan dia akan sampai ke dalam surga, maka dia adalah orang yang mengangan-angan, ya. Jadi dia nyangka bahwasanya, ya, tanpa kesungguhan, saya kalau tidak sungguh-sungguh maka saya tidak akan masuk surga. Saat ini saya harus sungguh-sungguh. Kalau dia menyangka seperti ini orang yang banyak angan-angan. Banyak angan-angan. Kenapa? Sampai kapan kita akan menuju kepada rahmatnya Allah, sementara setiap perintah itu kita hitung-hitungan dengan Allah, ya. Ini dikatakan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, bahkan barang siapa, kata Sayyidina Ali, ya, yang menyangka bahwasanya dengan kesungguhan dia akan sampai ke dalam surga, maka dia adalah orang yang bersusah payah. Orang yang bersusah payah, ya. Pernah suatu saat misal terjadi begini, seorang itu ibadah sungguh-sungguh Allah, tahu-tahu hidupnya susah. Yang satu nih ibadah wajib tak tinggal sikit, ya, tapi hidup mudah. Lalu kita menyangka bahwasanya, nanyalah kita ke orang itu, saya ini ibadah nampak lebih banyak daripada ente, tapi ngapa hidup ente lebih senang dari saya, ya? Ujung-ujung itu, ujung-ujung bisa jadi tidak gitu? Bisa. Karena kita memandang itu dalam kesungguhan daripada ibadah, ya. Jadi lepaskan semuanya. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu memang karena Allah. Pengakuan kita sebagai hamba untuk melaksanakan itu, ya, karena dari Allah, dan tujuan kita hanya kepada Allah, dan kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah. Ada suatu kisah, ini terakhir. Ada suatu kisah. Kisah ini tercatat dalam kitab Kifayatul Atqiya ini, ya. Dihikayahkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, ya. Ini laki-laki ibadahnya selama 70 tahun. 70 tahun dia ibadah. Lalu dia pun mohon kepada Allah agar dijadikan bersama malaikat. Karena 70 tahun itu pokok ibadah terus, ya. Allah pun mengutus malaikat, diutus oleh Allah malaikat untuk datang dengan orang ini, ya. Yang memberitahukan kepadanya bahwasanya dia ini dengan ibadah itu tidak layak untuk masuk surga. Bayangkan, malaikat itu datang, Allah perintahkan, bilang malaikat ibadah dia tidak layak untuk masuk surga. Ketika sampai berita itu kepadanya, maka sang abid yang ahli ibadah ini pun berkata, kami ini diciptakan untuk beribadah, maka sepatutnya bagi kami untuk ibadah kepadanya. Maka ketika malaikat itu kembali, dia berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu itu. Maka Allah pun kemudian berfirman, apabila dia tidak berpaling dari beribadah kepada kami, maka kami bersama kemurahan, bersama kebaikan kami tidak akan berpaling daripadanya. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sungguh aku mengampuni baginya. Ya, ini menceritakan di dalam hikayah ini, ya, bukan kekuatan dan haknya kita, tapi haknya Allah.
Surga neraka itu prioritasnya Allah. Ya. Tapi bukan berarti lalu kita berjalan, oh surga neraka haknya Allah. Udahlah, jalan-jalan ya. Saya melakukan kemungkaran jalan ya. Serah Allah lah, mau neraka lah, surga lah, baik. Jangan sampai ucapan ini keluar dari diri kita. Ya. Ini menggampangkan dalam suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang untuk diraih bagi seorang hamba, sementara pengraihan itu bukan suatu hal yang mudah bagi seorang hamba. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Ya. Artinya syariat itu laksananya seperti kapal dan tarikat itu laksananya lautan. Kemudian hakikat itu laksana mutiara yang sangat tinggi dan begitu mahal harganya. Ini kembali dalam bait syair atau bait daripada kasidah ini. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Apa maknanya? Dan dalam penjelasan yang menyusun daripada kasidah ini, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf saya mau ke kakap ya. Jadi mohon izin kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.